Yang terhormat Bapak dan Ibu, saudara sekalian, izinkan kami mempresentasikan materi pengabdian kepada masyarakat yang kami lakukan dengan judul Persepsi Masyarakat terhadap Integrated Farming System dan Inovasi Wisata Digital dalam Mendukung Ekonomi Lokal Berkelanjutan. Dengan tim pengusul, saya sendiri Dr. Doni Sahatwa Manalu SEMSI sebagai Ketua, Dr. Melewanto Katabang Esut MSI anggota, Agib Yulio SP MSI sebagai anggota, dan Widya Asian Situmorang SKPM MSI sebagai anggota. Yang melatar belakangi kegiatan ini bahwa ada eh, mitra di kawasan sekitar Danau Toba bernama Taman Gurgur, di mana Taman Gurgur ini adalah salah satu destinasi wisata eh, yang sangat strategis untuk dapat dikembangkan. Keberadaan Taman Gurgur juga berkaitan dengan peningkatan status geopark di daerah setempat untuk mempertahankan pengakuan sebagai bagian dari geopark. Diperlukan berbagai upaya seperti peningkatan kualitas infrastruktur, promosi berkelanjutan, serta digitalisasi agar nilai dan keberlanjutannya tetap terjaga. Nah, permasalahan yang muncul saat ini adalah Taman Wisata Gurgur memiliki wilayah yang cukup luas sebenarnya lahannya, wilayah yang dianugerahkan keindahan juga dalam hal ini keindahan alam yang juga sebenarnya masih bisa dioptimalkan untuk dikelola dengan bermacam komoditas mulai dari pertanian, peternakan, dan perikanan. Nah, lokasi wisata ini memang didesain sedemikian rupa untuk memberikan rasa nyaman dan kebahagiaan bagi para pengunjung. Di sisi lain, beberapa komoditas yang dimiliki mulai tidak optimal akibat kurang terurus dan minimnya pemahaman karyawan yang mayoritas adalah warga setempat untuk dapat mengelola taman wisata Gurgur dengan baik. Tidak hanya minimnya pemahaman mengenai pengelolaan komunitas, Taman Gurgur juga belum optimal dalam pelayanan kepada para pengunjung. Selain itu, banyak sistem yang masih manual dilakukan, mulai dari tiketing, pemasaran, dan pembukuan, sehingga diperlukan inovasi dan teknologi dari para dosen, khususnya dari IPB. Nah, hal ini sebagai upaya dalam mempertahankan pengakuan sebagai bagian dari geopark. Diperlukan juga berbagai upaya peningkatan kualitas infrastruktur, promosi berkelanjutan, serta digitalisasi agar nilai dan keberlanjutannya tetap terjaga. Kondisi yang ada tersebut menyebabkan perlunya penerapan inovasi yang dilakukan untuk mitra. Mitra sasaran sendiri eh, yang berpartisipasi berjumlah 50 orang yang terdiri dari mitra utama, Gracia Tobaraya, Kepala Dinas Pertanian, jajaran Dinas Pertanian, perangkat desa, dan masyarakat, khususnya para petani. Tujuan kegiatan yang pertama menganalisis persepsi masyarakat terhadap peningkatan integrated farming system di Kabupaten Toba, menganalisis persepsi masyarakat terhadap penerapan prinsip sirkular ekonomi pada pengelolaan pertanian dan pariwisata, menganalisis persepsi masyarakat terhadap digitalisasi taman wisata Gurgur sebagai bagian penguatan ekonomi sirkular dan mengidentifikasi potensi penerapan integrated farming system dan digitalisasi sebagai model pengelolaan wisata berbasis pertanian terpadu yang berkelanjutan. Inovasi yang diterapkan ini dilakukan dengan berbagai kegiatan. Yang pertama adalah FGD, lalu pelaksanaan pelatihan integrated farming system, di mana pada saat pelatihan ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Yang pertama adalah pelatihan budidaya ikan dalam ember, menunjukkan atau membuat paket wisata Taman Gurgur, digital marketing Taman Gurgur, dan pencatatan pelestarian pangan lokal. Adapun tujuan dari kegiatan ini, yang pertama meningkatkan produktivitas lahan dan harapannya itu nanti akan dapat menambah pendapatan petani, kemudian kemandirian, mendukung kemandirian pangan masyarakat, menjadikan Taman Wisata Gurgo sebagai pusat edukasi, spiritualitas dan ekowisata, mengutamakan promosi wisata berbasis digital.
Kemudian untuk mekanisme pelaksanaan inovasi, metode yang diterapkan diskusi awal yaitu dengan pendekatan focus group discussion dari tim dosen IPB University, lalu dilakukannya pelatihan integrated farming system bersama pengembangan taman wisata guru dan digital marketing. Kemudian diseminasi dilakukan melalui berbagai macam luaran, berita media online, buku, jurnal, dan HKI. Lalu dilakukan evaluasi pelaksanaan program serta pelaporan akhir. Ini yang sudah dilakukan berupa FGD, kemudian pelatihan, diseminasi, dan pendaftaran ki jurnal dan pelaporan akhir. Untuk progresnya sudah dikerjakan semua. Hasilnya, peningkatan pemahaman konsep IFS, sirkular ekonomi dan digital wisata ini terjadi. IFS dipahami sebagai sistem pertanian terpadu yang efisien dan berkelanjutan. Sirkular ekonomi dipandang sebagai cara mengurangi limbah dan memaksimalkan nilai tambah. Digitalisasi taman wisata Gurgu dipersepsikan sebagai peluang penguatan promosi dan pemasaran produk lokal, dan implikasinya masyarakat siap mengadopsi tetapi tetap membutuhkan pendampingan lanjutan. Untuk persepsi peserta, pemahaman peserta setelah menerima materi dan pelatihan dengan responden yang berjumlah 50 orang terdiri dari 37 orang laki-laki dan 12 perempuan. Komposisi menunjukkan keterlibatan yang memang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam kegiatan. Laki-laki memang lebih banyak yang hadir, dan di sini menunjukkan juga antusiasme dari uh, responden yang berjenis kelamin laki-laki. Kemudian untuk tujuan utama dari sirkular ekonomi sendiri, di sini terlihat bahwa 100% dari 50 orang memberikan jawaban yang benar, yaitu bahwa sistem pertanian terpadu merupakan penggabungan berbagai komponen pertanian seperti tanaman, ternak, dan perikanan. Kemudian untuk persepsi masyarakat terhadap IFS sendiri dan digitalisasi wisata Taman Gurgur untuk meningkatkan sirkular ekonomi di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, diperoleh bahwa responden memiliki persepsi bahwa penerapan tersebut mampu meningkatkan pengetahuan peserta dan merasakan bahwa sosialisasi, pelatihan, dan berbagai macam kegiatan untuk menjelaskan mengenai penerapan IFS dan digitalisasi Taman Gurgur ini untuk meningkatkan sirkular ekonomi di Kabupaten Toba, Sumatera Utara 100%. Ini berapa kegiatan yang sudah dilakukan, dokumentasi, kemudian eh, itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi suatu hal yang baik pengabdian masyarakat ini untuk masyarakat di Kabupaten Toba dan sekitarnya. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.